Nah, saya slideshow. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Berkali-kali sudah saya sampaikan bahwa makalah yang saya buat ini boleh dikatakan sudah sudah mencoba untuk mereview menanggapi beberapa review. Ya tidak review sebetulnya, satu Ibu Juni sendiri yang mereview punya saya. Nah, oleh sebab itu saya mencoba untuk memperbaiki paparan yang disampaikan. Yang utama adalah ada saya sendiri, yaitu bagaimana supaya pada kegiatan di awal tahun itu dapat berjalan. Ya walaupun pada dasarnya kita di wilayah kami itu kan jalan termasuk dalam zona kuning ya, zona kuning. Oleh sebab itu saya mencoba untuk menawarkan ide. Ya. Berangkat dari latar belakang masalah. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, sistematika yang saya buat makalah ini ada 3 poin, ya, 3 poin terkait dengan pentingnya masa kenormalan baru saat ini. Kemudian yang kedua adalah pentingnya tentang perangkat pembelajaran dan pentingnya Google Classroom. Nanti akan saya sampaikan bagaimana terkait dengan apa itu perangkat pembelajaran guru dan apa itu tentang penggunaan Google Classroom. Bapak Ibu, di pendahuluan, mengapa penting yang melatar belakangi saya mengangkat ini? Yang pertama adalah bahwa di masa pandemi saat ini, ya, kita harus dituntut, berkatakan harus melakukan perubahan, ya, dengan adanya pandemi, mau tidak mau kita harus berubah dari cara berpikir, dari cara berperilaku, dari tatanan hidup keseharian itu harus kita mau tidak mau harus berubah, harus dilakukan. Terlebih dengan adanya edaran Menteri bahwa untuk pembelajaran di tahun ini memang tidak fokus kepada materi inti ya yang sudah dilakukan di awal-awal atau di tahun-tahun sebelumnya. Penting adalah bagaimana pembelajaran itu diupayakan melalui daring. Kemudian kalau dia tidak mampu bisa dibuat satu kegiatan paling hidup, keterampilan life skill ya, keterampilan hidup, kemudian pengenalan tentang COVID-19. Di samping kita tahu bahwa di dalam pembelajaran itu tidak semua kondisi daerah sama. Ada yang boleh katakan aksesnya sangat terbatas. Nah, itu juga perlu difasilitasi. Kemudian dalam penilaian pun juga harus kita lihat bahwa bukti belajar itu tidak hanya bicara soal kuantitatif, tapi juga kualitatif. Nah, ini dasar pertama terkait dengan bagaimana pentingnya masa kenormalan baru. Kemudian untuk latar belakang yang kedua, mengapa penting perangkat pelajaran? Nah, ini kita tahu bahwa setiap awal tahun pelajaran, baik sekolah, dalam hal ini adalah kepala sekolah, kemudian tim, ya, apakah terkait pengembangan kurikulumnya, pengembangan sekolahnya, itu bekerja atau merancang program untuk kegiatan satu tahun ke depan. Tentu ini juga lakukan hal itu. Nah, apa yang harus dilakukan guru? Guru harus menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang minimal ya kalau untuk guru itu adalah dari dokumen 2-nya, dokumen 1, dokumen 3 ya, RPP dan silabus 2 dan 3, termasuk administrasi pembelajaran. Nah, dengan adanya masa pandemi, kemudian diikuti dengan masa kenormalan baru saat ini paling tidak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh sekolah. Oleh sebab itu,
saya punya ide bagaimana cara mengawinkan kegiatan itu dapat terlaksana tanpa banyak tatap muka. Intinya seperti itu. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh kita selaku pengawas dengan adanya kendala seperti itu? Itu latar belakang yang kedua di poin pertama. Kemudian yang kedua, dari hasil refleksi kami, ya, artinya refleksi dari saya terkait dengan laporan ke pengawasan tahun sebelumnya, ya, itu masih capaian teman-teman guru kita belum mencapai 100% yang menyusun dokumen perangkat pembelajaran. Nah, kemudian yang menjadi alasan juga adalah dengan adanya keterbatasan pertemuan dengan guru, maka perlu adanya sarana atau media yang menjembatani atau yang memfasilitasi bagaimana supaya perangkat pembelajaran itu bisa dilakukan oleh guru. Nah, itu. Kemudian latar belakang yang ketiga, nah, Google Classroom. Ternyata pada awalnya memang saya amati sebelum adanya pandemi saya pernah mengenal Google Classroom, tetapi saya belum banyak mencoba untuk mencermati lebih dalam. Nah, setelah adanya pandemi ini, saya coba amati lebih dalam, ternyata ini adalah salah satu media yang paling mudah, yang paling simple, dan semua fasilitas ada di sana. Kenapa nggak ini dimanfaatkan gitu? Oleh sebab itu saya menganggap bahwa inilah mungkin salah satu solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan yang kami temui pada saat melakukan pembinaan atau pembimbingan pada guru-guru. Inilah yang karena murahnya itu tadi, dikatakan tidak perlu bayar. Kalau kuotanya memang sudah ada, standar saja, tidak perlu pakai waktu juga, tidak dibayar oleh waktu. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman guru. Oleh sebab itu, ketiga permasalahan ini saya angkatlah, ya, saya angkat mengambil menjadi masalah utama dalam kegiatan ini, ya, itu terkait dengan bagaimana perangkat pembelajaran guru, bagaimana penggunaan Google Classroom itu sendiri. Ya. Nah, kita tahu dalam perangkat pembelajaran berdasarkan Permendikbud 16 ya tahun 2007, kualifikasi dari teman-teman guru, 4 kompetensi yang wajib dilakukan atau harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, poinnya adalah pada kompetensi profesional ini, ya, dalam merencanakan pembelajaran. Nah, ini yang menjadi rujukan saya, ya, untuk terkait dengan perangkat pembelajaran. Apa saja sih yang di dalam perangkat pembelajaran, ya? Di sini mulai dari peraturan-peraturan permen yang relevan dari kondisi peraturan lama, ya, dan terutama di Permen 16 sampai dengan yang terkini, ya, baik jenjang SMA, SMK, ya tergantung daripada binaan kita. Karena saya bicara soal SMK, maka yang menjadi acuan adalah di 16. Kemudian apa saja setelah yang harus dimiliki oleh guru, bagaimana terkait dengan kalender akademiknya, kemudian bagaimana menganalisis minggu efektif, bagaimana menganalisis KIKD-nya, penetapan KKM, Rota, Promes, silabus, dan RPP. Nah, ini disinggung sedikit di RPP memang ada hal khusus sebelum adanya pandemi, kita tahu adanya RPP 1 lembar. Nah, itu yang sempat saya selipkan di dalam kegiatan itu. Kemudian termasuk bahan ajar, buku penunjang, ya, buku nilai. Nah, ini semua adalah dalam perangkat pembelajaran. Dan ini biasa dilakukan oleh sekolah di setiap awal tahun pelajaran, ya. Nah, dengan adanya pandemi ini kan berarti bermasalah. Artinya gimana untuk melakukan hal ini? Nah, inilah yang menjadi yang paling utama, bagaimana kita memfasilitasi teman-teman guru terkait dengan ya,
Yang menjadi solusi, ya, jadi solusi di sini adalah, ya, saya mencoba untuk menawarkan ya, menawarkan kelihatannya dengan menggunakan Google Classroom akan lebih mudah, ya, lebih mudah bagi kita membina teman-teman guru, ya, termasuk dengan guru kan setiap tahun harus melakukan kegiatan itu dan harus diverifikasi oleh pengawas. Kalau selama ini menggunakan tatap muka, nah kali ini mungkin kita lebih banyak untuk berinteraksinya lewat media Google Classroom. Nah, ini jadi dengan penggunaan ini akan semua apa yang menjadi itu bisa melalui termasuk nanti penyetoran dokumennya, ya, itu juga mereka lakukan melalui media Google Classroom ini. Nah, itu mungkin selintas bagaimana terkait dengan penggunaan Classroom. Memang saya ada medianya, mungkin nanti akan berkembang kalau ada pertanyaan yang lain akan saya tampilkan, ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan penggunaan Classroom. Kemudian implementasinya bagaimana? Nah, bagaimana skenario kegiatannya? Nah, penggunaan Google Classroom yang saya tawarkan itu dilakukan itu melalui mengingatkan waktunya Pak Gembong. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Kemudian implementasinya itu ditawarkan melalui satu kegiatan, ya, satu kegiatan workshop 1 hari. Kemudian tahap kedua itu dilakukan dengan menggunakan efektif menggunakan Google Classroom. Pada sesi terakhir, pada tahap terakhir itu adalah verifikasi dengan menggunakan tatap muka. Nah, inilah yang dilakukan kami, ya, rencana, walaupun sebetulnya bukan rencana lagi karena sudah saya lakukan tahap berjalan saat ini. Nah, dengan apa yang saya sampaikan tadi ini menjadi gambaran solusi, ya, terkait dengan perangkat pembelajaran, terkait dengan sarana, ya, terkait dengan penggunaan Google Classroom. Maka dari analisa saya melalui penggunaan Google Classroom ini bisa dijadikan salah satu solusi, ya, dalam penyusunan perangkat pembelajaran di masa. Saya kira itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti pada saat menjawab mungkin akan saya jawab lebih jauh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gembong, luar biasa paparan Pak Gembong, ya, yang menyampaikan tentang Google Classroom, ya, dalam solusi perangkat pembelajaran guru dalam kenormalan baru. Ya, Bapak Ibu, 30 menit silakan jika ada ditanyakan. Saya tidak bisa melihat layar-layar yang raise hand. Yang raise hand Fitri, Bu. Ya, langsung saja silakan. Bu Fitri Maharani. Ya, Bu Fitri Maharani, silakan. Bu Fitri. Ya. Fitri Maharani. Sambil Silakan, informasikan, sambil Ibu, yang menggunakan identitas Oppo A7 sebaiknya diganti sehingga mudah untuk melihat. Ada yang menggunakan Oppo. Nama A7. Ya, terima kasih, yes, Pak Nardi. Ya, lanjut, silakan Ibu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan pada Pak Gembong selamat dan sukses atas tampilannya. Dan yang akan kami tanyakan adalah... Fitri, mohon maaf disebutkan Bu Fitri dari mana? Fitri Maharani, Agung Pramono dari Ponorogo, Ibu. Oh, alhamdulillah Area Ponorogo ada di sana. Lanjut, Bu. Ya, yang kami tanyakan kepada Bapak Gembong, ini terkait dengan strategi penggunaan Google Chrome, Google Classroom. Iya. Kami mohon untuk diberi contoh untuk perangkat
jika ini merupakan sasarannya itu adalah siswa ya Pak Yani? Guru, Ibu. Oh guru. Kalau Iya, memang guru, kami mohon untuk diberi contoh format atau alat untuk melakukan supervisi akademik, Pak. Terkait dengan solusi penyusunan perangkat pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu persatu langsung saja ditanggapi Pak Gembong. Ini dari Bu Fitri Ponorogo, dari Ponorogo, pengawas Ponorogo. Minta contoh perangkat dan format SPAK-nya. Silakan Pak, secara singkat. Iya, Ibu. Bentar Ibu, saya coba untuk stop ya sebentar. Saya buka instrumennya. Baik, Bapak Ibu sebentar. Cuma aku punya tujuan. Sudah aku pergi. Sudah banyak uang dan hormat. Pergi kemana-mana. Dan aku rasa kalau bisa di-share di Pak. Iya, nanti saya share Bu ya. Iya, makasih Pak. Ya. Harus ambil dulu ya. Mungkin terlihat Bapak Ibu terkait dengan instrumen yang saya gunakan. Instrumen saya gunakan untuk bagaimana ketercapaian secara bicara soal ini adalah kuantitas. Apakah yang bersangkutan sudah, artinya bersangkutan ini adalah guru ya, Bapak Ibu yang saya maksud adalah guru. Apakah sudah mampu atau bisa ya menggunakan dari penggunaan tagihan yang harus disetorkan guru kepada pengawas pembinaan. Jadi yang untuk yang pertama ini adalah terkait dengan perangkat pembelajaran itu sendiri. Apakah yang bersangkutan dan itu dengan ya sepertinya belum muncul ya, ini baru ya kan instrumennya kan yang Ibu minta. Tuh, ini instrumennya Ibu. Instrumennya belum muncul Pak. Oh belum muncul. Ini nih. Ya. Oke ya. Coba lagi. Gimana Ibu? Udah clear? Ini instrumen ya. Jadi ini adalah instrumen dua instrumen Bapak Ibu terkait dengan perangkat pembelajaran sendiri. Apakah sudah terkumpulkan ataukah sudah diserahkan? Yang pertama. Dan yang kedua adalah terkait dengan instrumen kemampu itu sendiri menggunakan Google Classroom. Ya, ini yang dengan penggunaan Google Classroom-nya, ya. Nah, terkait instrumen, apakah guru sudah bisa menggunakan Google Classroom? Yang tadi yang kedua, nah, yang pertama tadi adalah dokumen sudah masuk atau sudah diserahkan ataukah sudah dikirim di Google pengawas pembinanya. Di dalam hal ini ya saya ya. Ya. Itu bisa dicek dengan menggunakan Google Classroom. Nah, inilah instrumen yang digunakan oleh kami dalam melakukan pembinaan termasuk dalam pengawasan. Ya. Saya kira itu Bu, ini jawaban dari saya. Terima kasih Pak. Ya.
Ya. Iya. Makasih Bu Yuni. Gembong ya, atas jawabannya bermanfaat, Ya. di-share Ibu. Untuk berikutnya masih ada waktu yang raise ke pertanyaan melalui chat. Ini Oppo A7 siap. Oppo ini mohon di sebelah Ya, diganti dulu namanya. Halo Ibu. Oh ya. Selamat siang. Ibu Rahelina Ginting dulu. Siang. Ya, silakan Ibu Iya. Rahelina. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bapak yang tadi Rahelina Ginting Gembong, Bu. dari Kalau di tempat kami itu namanya makmur Pak. Nama gitu itu ya. kalau di Amin. Marohi. Ya. Nama saya Rahelina Berginting dari pengawas SMK Ya. Cabang Dinas Kabanjahe Sumut. Di Ya. sini tadi Pak Ya. sudah bagus sekali strategi Google Classroom adalah salah satu solusi. Yang mau saya tanya Pak, tadi Pak bilang sudah diteliti dan sudah dilaksanakan. Susunan RPP yang 1 lembar. Bisakah Bapak yang sudah Bapak buat bersama guru melalui contoh RPP yang 1 lembar itu, Pak? Silakan. Ya. Satu saja pertanyaan. Pak ya. Ini saya coba dulu Pak, Ibu. Iya Pak, ya. Dulu. Oke. Mungkin supaya lebih jelas. Iya Pak. Ini kelas-kelas saya ya Ibu ya. Saya coba saya mengambil Ya, ya. dari tugas kelas. Ya. Artinya di sini adalah bagian dari materi maupun data bagian Ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ya, saya ambil misalkan salah satu dari teman guru yang sudah berita ini akan muncul, saya ambil misalnya yang sudah saya Betul. Yuk. ya ambil, nah ini hasilnya, maaf, jadi di sini sebelah sini sebetulnya ada, nah maaf ini saya ambil RPP-nya, nah ini contoh, nah ini, jadi terkait dengan RPP 1 lembar ini contohnya, ya. Ini saya ambil langsung dari setoran dari teman-teman guru setelah saya bina atau saya ini untuk lampiran yang pertama terkait dengan yang 1 lembar tadi. Lembar berikutnya itu adalah terkait dengan lampiran ya, mulai dari penilaian, kemudian dari materinya baru salah satu aja ya Ibu. Jadi ya, ya Pak. Ya, sedikit Pak. Selama
PP di dalam Google Classroom, Pak? Oh iya, jadi pendampingannya begini, Bu. Saya melakukan hal itu terkait dengan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang saya lakukan dalam ya. Bentar, Ibu, saya ambil dulu bahasa di sini. Ya, penjelasannya di sini. Ini. Nah, di sini. Oh ya. Jadi yang dilakukan saya awal itu pertemuan tatap muka sehari kan terkait dengan pembelajaran itu apa saja, tapi dia ya, RPP ya sendiri lakukan. Kemudian yang kedua kan terkait kegiatan pengenalan atau menyampaikan penggunaan Google Classroom itu sendiri. Nah, itu di tahap kedua. Maaf, tahap 1 masih. Nah, kemudian tahap kedua, saya memberikan penyampaian kepada guru, silakan Bapak Ibu untuk bergaya, berdiskusi bagaimana untuk menjadikan mereka itu sesuai dengan harapan. Nah, dari situ baru dikirim buat hasil yang saya ajarkan pada pertemuan tahap 1. Nah, ya, betul. Yang di tahap itu, di tahap 2 kita sekali gunakan pertemuan, Bu. Jadi langsung silakan guru untuk bertanya lewat chat yang ada di Google Classroom. Nah, sampai dengan tahap terakhir yaitu verifikasi udah sampai sejauh mana perangkat mereka begitu. Kalau yang sudah masuk pasti sudah terlihat di Google Classroom. Si B sudah masuk, si C belum masuk, maka yang belum masuk inilah kita datangi, kemudian kita verifikasi. Setelah itu silakan diupload lagi ke ruangan Google Classroom saya. Nah, seperti itu Bu teknisnya kurang lebih. Oke. Nah, terima kasih ya Pak, sudah cocok. Bagi-bagi nanti ilmunya Pak di Insya Allah ya Pak. Bapak Ibu ya. Makasih Pak, makasih Ya, Bu. sama-sama. Ibu Rahelina Ginting, terima kasih Pak Gembong atas jawabannya. Saya kira sudah cukup jelas. Bapak Ibu, saya akan beralih menuju ke chat pertanyaan-pertanyaan yang di sini saya mengambil ada 2 yang penting. Yang pertama dari Ibu Husnul dari Probolinggo ya, Jawa Timur. Di sini menanya bahwa kapan instrumen kemampuan guru dalam penggunaan Google Classroom diberikan, dan tadi di atas juga ada dituliskan pertanyaan tingkat keberhasilannya seberapa, bagaimana tingkat keberhasilan dalam penggunaan Google Classroom tersebut untuk solusi perangkat pembelajaran. Itu yang dari Bu Husnul, sekaligus 2 ya Pak ya, yang satu dari Ibu Gustin ya, Bu Gusti Sidoarjo. Ini menanyakan tentang kendala, Pak. Kendala yang Bapak hadapi dalam pelaksanaan atau menggunakan Google Classroom itu kira-kira apa? Ya. Sementara yang dari chat itu dan yang lainnya hanya minta RPP saja ya, nanti di-share setelah selesai forum ini. Silakan Pak Gembong untuk menjawab pertanyaan dari chat. Halo. Iya. Halo. Bisa didengar ya Pak Gembong? Iya, bisa Ibu. Oh iya, yang halo-halo mohon maaf ya. Lanjut Pak Gembong, silakan. Saya mencoba ada 3 poin pertanyaan ya. Yang pertama itu terkait dengan apakah untuk penyampaian instrumen Google Classroom itu disampaikan kapan ya? Iya. Yang jelas kalau untuk penyampaian Google Classroom itu disampaikan pada akhir kegiatan, artinya setelah hampir pada tahap ketiga sebelum verifikasi di tahap ketiga, ya itu bagaimana kemampuan guru terkait dengan penggunaan Google Classroom. Itu pun saya lakukan dalam bentuk Google Formulir. Ya nanti akan saya
berikan anunya apa. Kalau inti instrumennya tadi ya, cuma untuk bahasanya dengan menggunakan Google Form itu ada saya lakukan melalui jaringan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, tingkat keberhasilan bagaimana? Ini sebetulnya adalah ide, tapi idenya itu agak terlambat, Ibu, dan hasilnya pun masih dalam proses gitu. Jadi kalau saya analisa dari hasil sementara yang sudah saya rekam datanya, itu baru mencapai sekitar 67% dengan cara menggunakan Google Classroom ini. Karena belum tuntas penghitungan, ya. Sampai dengan hari ini tadi saya lihat di Google Class saya itu ada 2 yang sudah menyerahkan teman-teman guru, ya. Itu kan termasuk nanti dalam hasil, ya. Nah, karena ini bicara soal ide, ya, sebetulnya kan hasil kan relatif nanti disampaikan pada saat best practice mungkin. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian kendalanya apa? Ya, kita menyadari Bapak Ibu tidak semua guru itu pun memiliki kemampuan yang sama, ya. Jadi dari sekitar 200 sekian guru binaan saya dari 5 sekolah itu yang dia masuk dengan menggunakan Google Classroom ini baru sekitar 175. Berarti kalau kita bandingkan 175 dengan 200-an, berkaitan sekitar 80% yang sudah gabung. Alasannya apa? Pertama, ya itu tadi, bisa jadi pertama dasarnya tidak datang, malas bertanya, sehingga tidak bisa bergabung. Nah, tapi nanti akan ditindaklanjuti minimal pada saat kegiatan verifikasi di tahap ketiga. Itu akan saya datangi langsung ke lewat sekolah binaan, kemudian nanti yang belum solusinya, bagaimana cara gabung, kemudian segala macam. Kalau perlu dengan teknik individual akan saya lakukan. Nah, mungkin itu jawabannya, Ibu, sementara dari 3 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak Gembong. Semoga yang bertanya sudah bisa puas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Gembong. Waktu kita masih ada 8 menit. Nah, mungkin masih bisa ya kalau 1 pertanyaan tapi singkat. Tapi singkat, boleh? Ibu Husnul, Ibu Siti Husnul. Iya, silakan. Singkat ya Pak ya, Ibu. Ibu Husnul, Ibu siapa? Husnul. Ibu Siti Husnul. Ibu Siti Husnul kalau nggak salah tadi sudah dibacakan pertanyaannya, ya. Oh, sudah. Sudah dibacakan. Pak Kalim. Omar. Ya, silakan yang bersuara Bapak-bapak tadi ada. Ya. Terima kasih. Singkat saja Omar, dari Pak Umar. Ya, Pak Umar. Ya. Pak Umar Batanghari Jambi. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Yang ingin saya tanyakan bagaimana antusiasme guru dengan tugas yang kita berikan yang antusiasme guru binaan Bapak maksudnya. Ya. Terima kasih Pak, cukup itu. Ya, langsung Pak Gembong tanggapi. Ya, saya jawab Ibu, Bapak maaf ya. Jadi kalau lihat dari antusiasnya sangat antusias. Dari teman-temannya justru saya tertarik malah akan lebih lama mempelajarinya. Justru itu adalah harapan saya. Karena dengan menggunakan dia ini, ternyata memang mudah. Dan itu dimanfaatkan oleh teman-teman guru ke siswanya. Dan itu sudah dilakukan. Alhamdulillah dari beberapa chat yang saya terima di Google Classroom saya, mereka menyampaikan, Pak, untuk materi ini, apa yang Bapak sudah lakukan, alhamdulillah sudah saya terapkan di anak-anak, dan mereka bisa begitu. Ya, alhamdulillah, itulah memang harapan saya imbasnya. Dan kalau guru yang dia bernilai positif, ya, berpikiran positif, mereka akan sangat antusiasnya sangat tinggi, Pak. Itu yang sudah saya rasakan, ternyata ini sangat bermanfaat untuk teman-teman guru. Itu mungkin jawaban saya, Pak, ya. Ya. Terima kasih, Pak Gembong. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Umar dan atas jawabannya Pak Gembong. Saya kira masih bisa, Bu. Habis ya, Bu, ya?
Pak Karim, Habis ya? Bu Santi Oh, Pak kasih Pak Karim. Karim. Oh iya, ya, Salim silakan, Mariana. silakan. Masih ada waktu yang sedikit. bertanya. Ya, Iya. silakan. Terima kasih Pak Ibu Ya, atas waktunya. ya, Ini Pak siap, Gembong. siap. Ini karena RPP itu kan online ya Pak ya. Betul. Nah terus untuk daring juga anak kan tidak bertatap muka. Lalu guru untuk kita nilai apakah perlu menyandingkan materi, kemudian juga daftar hadir ataupun screenshot foto Pak. Itu perlu disandingkan nggak supaya untuk kita nilai pada guru itu? Namanya dari pengawas ke gurunya atau guru Ya, dari ke pengawas siswanya? ke gurunya, dari pengawas ke Oh, gurunya. iya. Kan guru itu daring ya Pak ya. Kemudian Betul, guru kan betul. perlu tidak menyandingkan Oh iya, apa betul. hadirnya, Oh iya, screenshot jelas. fotonya gitu Pak. Perlu tidak? Oke. Oke, Jadi begini langsung Pak, aja ya. Ya, untuk melihat terkait dengan itu pada saat kegiatan pembinaan itu ada daftar hadirnya Pak. Dan itu sudah disiapkan, ya, disiapkan oleh saya terkait dengan kehadiran yang ada 2 yang saya lakukan dengan menggunakan dititipkan dalam GoForm itu sendiri. Dan maaf, di Google Classroom itu ada, di sana kita bagaimana membuat absennya. Dia akan mengklik. Kalau tidak hadir, pasti dia tidak akan klik begitu di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dengan pada saat kita melakukan kegiatan pelatihan di awal, ya, itu form dengan tanda tangan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, itu yang menjadi indikator bahwa guru itu melaksanakan tugasnya atau tidak dari situ, Pak. Ya. Dua presensi saya lakukan. Siap. Kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih Pak. Yuk, Ya, terima kasih pertanyaannya. Dengan jawabannya saya kira sudah cukup karena waktu kita nggak sampai ya 4 menit ini. Pak Gembong mungkin bisa menyampaikan untuk kalimat penutup. Silakan. Ya, terima kasih Ibu atas waktu terkait dengan untuk statement close-nya. Harapan bahwa kegiatan untuk penggunaan Google Classroom sangat membantu teman-teman guru, ya. Yang nomor 1 adalah guru bisa diterapkan kepada siswa binanya. Itu harapan yang paling. Juga apa yang saya lakukan mungkin bisa diterapkan oleh teman-teman pengawas semuanya, ya. Mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada teman-teman semua. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih se-Indonesia dengan statement closing dari Pak Gembong tadi yang menyampaikan ada 2 hal. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa dan yang disampaikan oleh Pak Gembong untuk menggunakan Google Classroom dalam pengumpulan dokumen perangkat pembelajaran guru-guru. Dan tadi Pak Gembong juga menyampaikan diterapkan untuk siswa kepada gurunya dan guru kepada pengawas atau kepada kepala sekolahnya. Saya kira demikian. Terima kasih penyampaian yang hebat sekali, yang sangat kita semua. Karena waktu, jadi kita akhiri untuk sesi kedua ini. Waktu saya kembalikan kepada Bu Lili atas nama moderator. Saya menyampaikan yang sebesar-besarnya apabila di dalam membersamai 45 menit ini tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Santi. Mohon di-share ya Bu ya. Bu Lili. Ya, terima kasih. Mohon di-share ya Bu ya. Di-share ya Bu ya. Oke, siap. Nanti Pak Gembong dan Pak Robert ya nanti mungkin bisa share makalah atau instrumen yang diminta teman-teman ke chat room ini, sementara mungkin bisa ya. Iya. Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Terima kasih Bu Santi yang sudah memandu presentasi dari Pak Gembong ya. Inspirasi yang luar biasa dari Pak Gembong untuk kita bersama Bapak Ibu ya, berbagai macam strategi. Tadi Pak Robert dengan model diagnostik,
Pak Gembong dengan menggunakan strategi Google Classroom ya dalam workshop berkelanjutannya. Baik, untuk sesi berikutnya, ini sesi terakhir yang mungkin juga sudah Bapak Ibu tunggu bersama, pemaparan dari Bapak Ketua Umum kita. Bapak Ketua Umum kita hari ini juga tampil sebagai pemakalah ya Bapak Ibu ya. Ini kesempatan luar biasa, Bapak Dr. Agus Sukoco MM, yang dalam hal ini akan dipandu presentasinya oleh Bu Titi. Ya, silakan Bu Titi. Ya, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu, di sela-sela kesibukan yang begitu padat. Ketua APSI kita, mungkin ini akan menjadi inspirasi kita semua yang selalu meluangkan waktu dan memiliki ide-ide kreatif yang bisa dicontoh tentunya, dan kita juga belum bisa mencontoh dengan lebih baik nih Pak Agus ini. Tentang pengawasan ECO untuk mengaktifasi pembelajaran berkualitas dan pengelolaan sekolah efektif di masa adaptasi kebiasaan baru. Belum mungkin kita kalau sekarang ada ECO nih. Supaya tidak penasaran Bapak dan Ibu, langsung saja kita akan mendengarkan dari Bapak Ketua APSI kita kepada Bapak Dr. Agus Sukoco dari DKI. Kami persilahkan Pak Agus. Baik, terima kasih Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Semangat. Ini ada Bu Ros. Bu Ros, halo apa kabar Bu Ros? Bapak Ibu, ini ada Bu Ros, Bu Titi, ada Bu Santi. Bu Santi gimana? Sudah sehat? Alhamdulillah. Jayapura tetap aman. Sedang menulis buku Bu Santi. Iya, ya. Betul. Mohon doa restunya Bapak. Ya, alhamdulillah. Ya, kita ada pelatihan juga menulis buku ya minggu depan. Punya karya ilmiah atau topik apa yang kaitan dengan karya inovatif dan lainnya, itu besok bisa di Halo Pak Sunardi. Halo enggak? Ya, Bapak. Sehat ya? Muncul Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Ada Ibu Lili. Ya Pak. Ya, juga Ibu Lisa, ada Bu Dina juga tadi. Ya. Ada Pak Murtias, Pak Bukitri, Ibu Dede ya. Pak Bowo, iya. Bu Gustini. Iya. Ini mentor-mentor. Pak Gimbong. Ya, Pak Gimbong, ya Pak Robert, oh ya, Pak Gimbong, Pak Robert selamat ya, sudah dapat angka kredit ya 2,5 tambah 2,5. Tapi Pak Gimbong baru naik pangkat itu kemarin ya. Baru Pak. Sudah diterima hasilnya? Baru setahun Pak. Oh, baru sudah setahun yang lalu Pak. Oh sudah, ya oke. Sudah setahun yang lalu. Ya sekarang ya ya, iya, nabung dulu. Selamat. Betul. Ya, 2,5 angka kredit. Ini paparan ilmiah bagus. Makalahnya ya. Paparannya Pak Robert juga tadi. Mana Pak Robert? Dalih paling Pak. Baik, teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Paparan ini ya, itu model yang keempat. Nah, Bu Lili, ini nanti model yang keempat yang saya sampaikan. Jadi lebih sederhana lagi, ada gambar-gambarnya di sana. Nah, maka nanti silahkan nanti bergabung ya, teman-teman. Termasuk juga semua pelatihan nanti akan diberi bonus ya, Bu, Bapak Ibu, Bu Lili. Bu Ros, jadi nanti ada bonus. Kita ada render force ya, render force itu
membuat animasi ya, animasi video yang mudah dan sederhana digunakan untuk karya inovasi teman-teman. Ada juga yang Bapak Ibu ketahui sekarang yang lagi viral di Facebook apa? Ayo. Yang lagi viral di Facebook. Avatar. Ini ibu-ibu. Semua jadi avatar. Temennya Ibu Tejo ini langsung nyamber ini. Avatar ternyata bisa digunakan untuk video animasi ya. Tahu Bapak Ibu kan hanya untuk profil ya, gambar ya, tapi ternyata itu bisa digunakan untuk video animasi. Nah, itu bagus sekali. Ada juga video Prezi, ada juga Canva ya, ada juga yang lain ya, ada Telagami ya, ada KineMaster. Itu nanti akan menjadi bonus-bonus Bapak Ibu ya. Kita akan terus kembangkan teman-teman. Nah, sekarang izinkan saya untuk share screen yang berkaitan dengan materi saya ya, yang berkaitan dengan pengawasan yang ECO ya. Pengawasan yang ECO itu apa? Nah, Bapak Ibu. Bu Lili sudah terlihat Sudah, paparan? Pak. Ya, belum ya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, ini dia pendampingan ECO. Saya mau nanya dulu nih, tolong teman-teman, nanti tetap kita berbagi hadiah ya, berbagi hadiah buku. Nanti ada teman-teman yang pokoknya aktif, yang interaktif gitu ya. Silahkan nanti kita akan berbagi buku ya. Nah, ECO itu sebetulnya artinya apa? ECO itu, ayo siapa yang tahu boleh di chat ya, Bu Lili, silahkan di Bu Titik ya, Bu Titik ya, yang mendampingi kan Bu. Ini udah ada yang jawab, Ya. Pak Eko, enak. Oh, Eko, siapa itu? Pak Eko. Hah? Pak Eko. Oh, Pak Eko. Jawab. Ya, Pak Eko, nanti diminta alamatnya ya. Eko itu enak. Di Bu Titik minta alamatnya Pak Eko, nanti dikirimi buku ya. Ya. Ya, baik. Teman-teman, nanti kita akan rancang kerja ya, buku kerja pengawasan digital yang baru. Nanti ada tiga hal yang dibahas ya, ada 3 hal yang dibahas, yaitu yang berkaitan dengan program pengawas, kemudian nanti pelaksanaan program dan evaluasi. Jadi ada 3 hal ya. Nah, program yang kemarin kita ketahui program pengawas itu yang SHU. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan nih. Tapi kalau tim jangan ya, kalau tim udah tahu, yang bukan tim ya. Silahkan, program kerja pengawas itu yang SHU. Itu seperti apa ya? Program pengawasan yang SHU itu seperti apa? Yang sesuai dengan kondisi pandemi, sesuai dengan pembelajaran jarak jauh gitu ya. Ya, silahkan Bu Titik dan Bu Lili ya dipantau ya, di chat siapa yang tahu program pengawas. Nanti kita akan menyusun buku kerja ya, buku kerja pengawasan digital ya, versi APSI tentunya. Itu yang programnya kita sebut program kerja yang SHU ya. SHU apa itu? Nah, nanti pelaksanaan programnya adalah ECO ini ya. Kemudian yang ketiga nanti evaluasinya adalah 3S. Nah, 3S. Barangkali yang programnya dulu ya. Ada yang tahu? Yang sudah dijawab sama Bu Siti Aminah, Pak. Oh, boleh. Coba di Bu Siti Aminah. Saya bacakan. Jawabannya Simpel, apa? harmonis, unik. Ya, boleh di Bu Siti Aminah, boleh di unmute coba Bu Siti Aminah. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Siti Aminah? Alhamdulillah baik, Pak.
Ya, Ibu dari Kalimantan. Saya pengawas SMA dari Jambi, Pak. Oh, Jambi, betul. Ya, oke, silahkan Bu Siti Aminah yang Ibu ketahui ke depan itu. Program pengawas ke depan itu SHU. S Ya. itu adalah simple. Ya. Artinya program itu sederhana saja, tidak sesuai dengan seperti yang biasa tuh banyak aturan-aturan. Nah, tetapi sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Ya. Artinya relevan, Pak, relevan dengan kondisi dan permasalahan yang ada di sekolah binaan masing-masing. Ya. Nah, unik tentunya dengan kasus permasalahan gitu, dengan solusi-solusi yang berbeda, Ya. yang berbeda dari yang gitu. Itu Pak yang saya ketahui. Jadi itu Ya. artinya berbeda. Nah, Ya. kreativitas. Nah, jadi Baik. program itu Ya. harus mengandung sesuai dan Ya. Bagus ya. 100 untuk Bu Siti Aminah. Nanti Ibu Siti akan diminta alamatnya oleh Bu Titi ya sama Bu Lili. Nanti akan dikirimi buku ya Bu. Kasih aja alamat di chat, boleh di chat. Kasih alamatnya, nanti Ibu akan dikirimi buku ya. Ya, Nah, kasih. itulah program kita ya. Jadi betul, sederhana. Ya, sesuai dengan Kemendikbud ya, 719 itu bahwa tidak ada target kurikulum ya. Kalau bisa ya, di situ ada kata-kata jika dapat ya, ada kata-kata dapat itu ya mengikuti standar nasional ya, kata-katanya dapat. Bisa juga kurikulumnya mandiri. Nah, itu kan ada 3 ya. Pak mengikuti ya kurikulum nasional. Kalau kurikulum nasional berarti kan standar-standar yang dulu itu ya. Dapat juga fleksibel ya, kurikulum darurat namanya, sesuai dengan kondisi. Dapat juga mandiri. Mandiri itu ya sudah dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi masing-masing daerah ya. Itu sederhana, simple ya, SHU. Harmoni berarti itu melibatkan semua pihak ya, tidak hanya guru, kepala sekolah, tapi juga komite, masyarakat, saling gotong royong untuk memecahkan masalah-masalah yang kaitan dengan kualitas pembelajaran, kaitan dengan pengelolaan sekolah yang efektif, ya semuanya saling bahu-membahu, gotong royong, itu harmoni. Nah, unik tentunya setiap pengawas punya karakteristik masalah di sekolah binaan yang berbeda gitu ya. Itu program kita yang akan disusun menjadi buku kerja ya, pengawas. Ini sedang dalam proses. Nah, nanti juga mau ikut menulis buku ya hari Senin. Hari Senin nanti ada pelatihan menulis buku. Nah, bagaimana dengan pelaksanaannya? Kalau tadi itu program yaitu melakukan pendampingan ECO. ECO itu bahasa Jawa halus ya, ECO itu enak gitu ya, ECO itu enak. Ya itu ternyata singkatan ya, efektif, ya kreatif, healthy, online ya. Artinya bahwa setelah programnya tadi sederhana, harmoni dan unik, tentu pelaksanaannya juga harus efektif ya. Karena apa? Memang tuntutannya begitu tadi 3 tadi ya. Kalau ikuti standar nasional, ya kurikulum nasional. Kalau dapat, ada kata ya. Kalau fleksibel, ya darurat, diri. Nanti setiap kita punya karakteristik yang berbeda. Tapi dalam pelaksanaan itu efektif. Ya, apa itu efektif? Nah mungkin ini karena pengawasnya udah rata-rata di atas 50 ya. Nah, di sini ada yang masih di bawah 40? Nggak ada ya. Semuanya 50. Nah, ini saya menggunakan Prezi, teman-teman ya. Ini kalau keseluruhan nanti kita akan bahas ini nih, ECO itu efektif, kreatif,
Apa itu efektif, apa itu kreatif, healthy ya, mengapa, apa, bagaimana ya. Jadi pertanyaannya ada 3 itu, mengapa ECO, ya, apa itu ECO, mengapa bagaimana ECO ya. Nah, ini saya klik dulu analogi saja kita ini memang harus melakukan perubahan ya. Kita harus mindset kita harus berubah. Ya, Kenda semangat ini. Banyak teman-teman kita ya, Bapak Ibu, seusia kita ya di masa-masa pandemi ini juga sudah banyak yang mendahulu kita. Nah, untuk itu ini bagi kita semuanya untuk bahan refleksi ya, bahwa kita harus mulai melakukan perubahan yang total ya. Nah, perubahan total itu diibaratkan seperti sebuah film ya. Ada suaranya, Bu Lilik? Ada, Pak. Jelas. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat. Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Ya, baik. Nah, sekarang itu tadi analogi ya, analogi. Terus apa hubungannya ini dengan pengawas sekolah? Ini Pak Agus nayangin film tentang elang ya.
apa hubungannya dengan pengawas sekolah ini ya? Coba siapa yang mau jawab di chat? Ayo Bu Titik, Bu Lili ya. Bu Yusnia sudah menjawab, semoga termotivasi. Bukan, pertanyaannya hubungannya dengan pengawas sekolah apa nih di era digital? Pak Robert, Pak. Ya, Pak Robert. Pengawas wajib dan mampu mengupgrade kemampuan diri agar menguasai digitalisasi sehingga mampu mendampingi sekolah dan guru binaan sesuai tuntutan daring pada masa pandemi COVID. Oke, keren. Pak siapa? Pak Robert. Pak Robert, ya. Berarti Pak Robert sudah dapat angka kredit 2,5, dapat buku juga ini ya. Terima kasih, Pak. Silahkan nanti alamatnya dikasihkan Bu Titik ya, atau Bu Lili ya. Silahkan nanti diberikan ya alamatnya Pak Robert ya. Baik, bagus. Betul. Jadi kita harus melakukan perubahan teman-teman ya. Kalau kita ingin eksis di era sekarang ini ya. Kita mencontoh ini, Elang ini kan mengajari ke kita semua bahwa kita ini punya paradigma lama, mindset lama. Nah, untuk ukuran sekarang ya, maka kata kuncinya kita melakukan transformasi ya, perubahan. Perubahan yang paling penting adalah perubahan mindset, perubahan sudut pandang ya, bahwa sekarang tugas kita sudah, peran kita ini sudah berbeda ya. Tidak lagi tugas kita berpedoman pada dokumen-dokumen ya, administrasi ya, semuanya harus begini, harus begitu, beban-beban tugas yang semuanya berbasis dokumentasi, semuanya berbasis administrasi. Nah, sekarang kita harus merubah, bertransformasi bahwa peran kita sebagai pengawas sekarang adalah sebagai mitra ya, mitra kolaborasi yang sangat strategis saat ini di masa pandemi ini, karena kita menghadapi masalah yang tidak sederhana ya, masalahnya ini masalah global, masalah kita semuanya, masalah anak-anak bangsa kita yang kalau tidak ditangani secara kolaborasi, sinergi, maka kita akan kehilangan teman-teman ya, sinergi dengan kepala pengelolaan sekolah itu sekarang dan untuk membangun sistem pendidikan di sekolah. Nah, untuk itu maka pelaksanaan program kita menggunakan pendampingan ECO. Ini pelaksanaannya ya. Nah, apa itu? Tadi analoginya sudah seperti burung elang. Itu adalah singkatan efektif. Apa itu efektif? Nah, efektif tentunya kalau programnya itu sederhana, misalnya saya punya rencana pendampingan manajerial ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kalau RPP 1 lembar, maka juga RPM-nya 1 lembar. Ya, tidak usah banyak-banyak. Namanya juga namanya juga supaya efektif gitu ya. Juga kepala sekolah, tim pengembang kurikulum mampu merevisi KTSP PJJ melibatkan kepentingan. Ini tujuan pendampingan, artinya dengan kolaborasi tadi ya, karena kita sebagai mitra kolaborasi strategis, ayo kita dampingi kepala sekolah kita merevisi kurikulumnya, karena kurikulumnya tentu sudah harus berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya gitu ya, yang sebelum pandemi. Kegiatannya apa? Melalui fokus diskusi ya, tim kurikulum dan sebagainya. Penilaiannya paparan KTSP menggunakan checklist ya, belajar bermakna, keterampilan hidup, instrumen verifikasi KTSP PJJ sesuai dengan surat edaran 4719 dan 018 Balitbang. Nah, nanti ada giliran pendahuluan, ada dan seterusnya.
Nah, ini perangkat yang sederhana. RPA-nya bagaimana? Sama, RPA-nya juga yang sederhana ya. Ada tujuan, ada tadi kita bagaimana mengelola sekolah supaya kurikulum pembelajarannya efektif, maka gurunya supaya menyusun RPP yang efektif juga. Ya, RPP 1 lembar ya. RPP mantul. Mantul itu adalah pembelajarannya. Nah, ini contohnya teman-teman, kurang lebih ini saya karena waktu ya Bu Lili mungkin nggak secara detail, nanti kita di pelatihan saja ya kalau mau detailnya nanti ya. Teman-teman, ini contoh-contoh karena waktu juga ya. Bu Lili jam berapa? Sampai jam 4 bisa, Pak. Jam 4 ya, oke. Oke ya. Nah, ini RPM, RPA, Nah, tentu kenapa ini muncul supaya pendampingan kita efektif. Masalahnya kan sebetulnya ini, teman-teman, ya. Kendala-kendala yang dihadapi guru, orang tua dan anak itu guru kesulitan, ya. Betul ya? Oke, waktu pembelajaran berkurang, ya tak mungkin menit, oke, checklist. Guru kesulitan komunikasi, oke, checklist. Akses ke sumber belajar juga, oke. Apakah hanya guru yang kesulitan? Tidak, orang tua juga sekarang ini mengalami kesulitan. Tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar, karena ada tanggung jawab lainnya. Kesulitan orang tua, nah ini siswa juga demikian. Jadi masing-masing punya tingkat kesulitan yang berbeda. Nah, lalu bagaimana solusinya? Itulah peran pengawas sekolah mendampingi guru ya dalam berkolaborasi tadi, membantu apa kesulitannya, ya gimana jadwalnya, akses ke sumber belajar apa yang perlu dibantu. Nah seperti itu ya, yang kita tangani kan guru. Tapi Bapak Ibu, jika mau efektif pertemuan awal bulan misalnya, yaitu melibatkan orang tua juga, melibatkan siswa juga, ya supaya di situ ada sinergi. Nah ini solusinya kalau di sekarang ini ada program guru berbagi ya. Nah kalau di pengawas kita punya program-program pelatihan ya, program-program pelatihan. Ini contoh-contoh saja yang berkaitan dengan kesulitan ya, kesulitan yang dialami oleh guru. Nah, untuk itu kita harus bisa punya solusi di sana ya, punya solusi. Nah, misalnya ini kan ada kalau SD, SMP, SMA kan ada kurikulum darurat ya, kondisi khusus. Maka dengan disiapkan untuk jenjang artinya apa? Inilah kurikulum-kurikulum yang tadi ya, ada 3 tadi ya. Kalau bisa terpenuhi standar nasional ya. Kalau tidak ya harus fleksibel ya, tidak ada ketentuan untuk menuntaskan. Yang ketiga bisa mandiri. Nah, ini semuanya sudah ada modul-modulnya, teman-teman. Nah, ini adalah solusi-solusi bagaimana pembelajaran yang efektif. Nah, ini semuanya ada di sini. Kalau kita mau klik ya tinggal ini ya, misalnya modul ya, modul pendampingan guru dan seterusnya ya. Nah, inilah aktivitas pembelajaran. Bisa juga kita punya di panduan ini ya, panduan guru ya, panduan pembelajaran. Ini ada juga ya, teman-teman. Nanti ini materi saya berikan, silahkan nanti di pelajari lebih lanjut. Ini efektif ya, efektif artinya yang menjadi poin-poinnya saja. Kreatif. Ya. Kemudian yang kedua kreatif. Nah, ciri-ciri kreatif itu berbeda, mengandung nilai dan bermanfaat. Ya, ini ada contoh contoh video-video pembelajaran kreatif. Misalnya buat aplikasi ya.
Yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Facebook di Ini contoh Android. ya. Bisa kita klik Contoh avatar ini. avatar. Ini avatar yang telah saya buat sebelumnya. Jadi jika ya, Ini saya percepat saja. jadi pertama kita klik save. Jadi avatar yang ada di Bergerak atau Facebook itu zoom pada videonya. ternyata bisa dibuat videonya. Pelajaran. Hasilnya aja. Saya lewat-lewatin saja karena memang fontnya Di sini ukurannya dan kita sesuai animasi ini. Mulai telah tersimpan suara yang kita bicarakan tadi. Nah, kalau ini pakai Selanjutnya, Kain proses Master. dari export ini. Nah, nanti kita bisa menggunakan itu ya, yang render force ya, render force. Ke file videonya pada permainan bola besar. Contoh. Oke, demikianlah videonya. Contoh bahwa kreativitas itu tanpa batas ya, teman-teman. Jadi bisa juga di apa namanya? Di Google itu ada rumah Google ya, rumah belajar. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Ini ada persiapan awal. Nah, ini tinggal diklik-klik saja. Persiapan mengajar, ya mengajar. Ini contoh-contoh dari ada kolaborasi, ya, dan seterusnya. Ini silahkan nanti Bapak Ibu filenya ada di sini. Nanti kita bisa kembangkan ya. Baik, nah yang ketiga, yang kita kesehatan misalnya. Nah, ini penting ya, karena bagaimanapun kita sebagai pengawas tetap harus menyosialisasikan, ya, mengingatkan, terus-menerus memberitahu pentingnya kesehatan. Ya. Jadi tadi ada efektif, ya, ada kreatif, tetap harus semuanya menjaga, ya, merawat kesehatan. Nah, itu contoh-contoh dari kita pengawas harus tetap terus-menerus, ya, mengutamakan kesehatan, ya, dan keselamatan tentunya, ya. Kita sendiri banyak dari teman-teman, ya, kalau di grup APSI Pusat itu hampir tiap hari itu Bapak Ibu, ya, kalau yang ikut di grup APSI Pusat itu hampir tiap hari itu ada innalillahi, ya. Innalillahi artinya teman-teman kita, ya, karena usia-usia kita ini sudah ada yang mendahului, ya. Nah, jadi penting menjaga kesehatan ini, ya. Nah, ini contoh-contoh saja bagaimana kesehatan itu sangat penting. Nah, yang keempat yaitu online, ya. Nah, online ini akan terus teman-teman, ya. Kita akan terus gunakan online ini. Artinya kita sendiri, ya, kami di APSI itu juga kaget. Bisa dibayang, ini sekarang sekitar ada 200 berapa, Bu Lili, yang gabung? 200 orang, Mbak. Ya, 200 orang. Ya, setiap hari Jumat kita 200 orang. Setiap hari Rabu kita kumpul berapa orang? Kemarin 500. 500. Nah, itu nggak bisa dibayangkan online, ya. Ini maka hikmah dari corona. Ini nanti kita akan kembangkan, Bu Lili, Bu Titi, ya, hari Rabu itu untuk mengisi yang berkaitan dengan hal yang baru, ya, yang baru. Misalnya hari Rabu kemarin kita sudah isi sama Bu Titi, ya, instrumen tentang pembelajaran jarak jauh, ya. Materi sudah di-share di, ya, Bu Titi, ya. Sudah di grup Telegram, ya. Oke. Nah, Rabu nanti kita akan lebih detail lagi membahas yang kaitan dengan pendampingan ECO ini, ya. Ini akan kita kupas tuntas lagi. Kalau nanti teman-teman belum ada yang usul, ya, apa kira-kira materi hari Rabu ke depan, ya, yang baru. Nah, nanti kalau belum ada, nanti bisa kita lebih detailkan lagi yang disebut dengan pengawasan yang ECO ini, ya.
Nah, karena ini penerapannya, ya penerapannya. Sebagai contoh, misalnya kita bisa membantu guru-guru ya dalam membuat video pembelajaran ataupun animasi ataupun aplikasi. Ya sekarang kita punya aplikasi yang namanya augmented seperti contoh ini, seperti contoh sekarang. simulasi gunung berapi ya, simulasi gunung berapi menggunakan
Ini menggunakan HP saja, Bapak Ibu. Jadi itu hanya menggunakan HP ya, teman-teman. Itu namanya di aplikasi di HP-nya itu nanti augmented reality ya, diklik dan semua yang berkaitan dengan materi-materi itu ada, bisa dibuat augmented reality-nya. Dan itu nanti akan menjadi bonus ya di pelatihan-pelatihan minggu depan ya. Minggu depan kita akan berikan bonus-bonus itu, bisa melatih ke gurunya ya, membantu guru untuk bisa membuat aplikasi augmented reality. Itu mudah ya teman-teman, nanti yang penting HP-nya diinstal ya, AR tunjukkan ya. Nah itu
berkaitan dengan pelatihan yang akan kita lakukan minggu depan. Nah, semuanya nanti akan kita berikan bonus. Nah, dengan pendampingan ECO ini, Bapak Ibu, kalau hari Rabu minggu depan misalnya belum ada materi yang terbaru lagi, kita akan lebih lebih detail ya, lebih detail. Instrumen-instrumennya seperti apa yang disebut dengan efektif, kreatif, healthy ya, dan online itu seperti apa nanti instrumen-instrumennya. Karena nanti masih ada satu lagi, yaitu yang disebut dengan evaluasi. Seperti yang Bapak Ibu itu intinya hanya 3, yaitu bagaimana membuat program, ya program kerja pengawas, itu yang SHU, simple, harmoni, unik. Kemudian pelaksanaannya itu menggunakan pendampingan yang ECO, ya efektif, kreatif, healthy, dan online. Dan nanti evaluasinya menggunakan 3S, ya, yaitu sinkron antara program, pelaksanaan, dan konteksnya, ya kondisi senyatanya. Itu harus sinkron. Kemudian setelah sinkron juga sinergi, ya. Sinergi itu artinya bisa terpadu ya antara apa yang menjadi kebutuhan permasalahan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, itu harus sinergi dengan apa yang menjadi program-program kita pengawas sekolah. Yang S yang ketiga yaitu solusi, sehingga apa yang menjadi keterampilan kita, apa yang menjadi pendampingan kita, itu semuanya bermanfaat, ya, menjadi solusi, menjadi bagian dari solusi apa yang dihadapi oleh guru dan kepala sekolah. Saya rasa itu Bu Titi, Bu Lili, sepintas apa yang bisa saya sampaikan. Kita bisa perdetail lagi nanti di pelatihan-pelatihan. Sekali lagi, kami akan memberikan bonus-bonus teman-teman, apa yang tadi augmented reality, apa yang disebut dengan avatar yang bisa dipakai menggunakan video pembelajaran, ada RenderForce, ya, semuanya termasuk Canva, ya, itu bisa kita berikan bonus-bonus saat pelatihan nanti. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan dan apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang begitu jelasnya tentang buku kerja program pengawas dengan SHU-nya, kemudian juga didampingi dengan program pendampingan ECO yang tentu saja ditindaklanjuti dengan 3S. Mudah-mudahan anak-anak teman-teman akan ikut tindak lanjut sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang baru saja kita lihat. Ada reality ini kan kita belum punya bagus. Pasti teman-teman penasaran pengen ikut gitu pelatihan. Maka nanti mulai Senin itu ada pelatihan Bapak dan Ibu untuk pengembangan keprofesian dengan membuat buku. Silahkan Bapak Ibu yang belum mendaftar segera mendaftarkan diri untuk menambah wawasan dan tentu ada bonus di dalamnya. Daftarnya ke siapa? Daftarnya ke siapa? Ke Bu Artati. Ya, Bu Artati. Tolong ditulis di chat barangkali nomornya, nomor itunya, nomor kontaknya. Atau formnya. Ya. Pak Muji Widya. Pak Agus. Ya, silahkan. Pak Muji, silahkan Pak Muji. Pak Muji, monggo. Pak Muji, halo, mendengar suara saya Pak Muji. Bu Ros, nanti di chat Bu Ros itu nomor kontaknya. Ya, siap Pak. Lanjut, tidak pakai Google Form. Ya. Pak Muji belum terdengar. Pak Eko Supraptono, Pak Eko silahkan. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Pak Agus, Ketum APSI yang saya banggakan, saya hormati seluruh peserta yang hadir, Bu Titik selaku moderator dan semuanya. Saya merasa bangga Pak dengan tampilan-tampilan Bapak, terutama sekarang menampilkan ECO gitu Pak ya.
Pertanyaan saya, kira-kira kalau Bapak mengambil filosofi gitu kan ya, filosofi Eco itu diambil dari mana gitu kan? Yang kedua, dalam kaitan kita dengan pengawasan baik akademik maupun manajerial, Eco ini tingkat efektivitas dan efisiennya seperti apa Pak ke depan? Apalagi nanti jika instrumen-instrumen sudah bisa Bapak gulirkan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Eko, selamat ya, dapat buku ya tadi ya? Belum masih alamat tuh. Belum masih alamat, nanti saya tulis dulu. Silakan di-chat Titik ya, atau Bu Lili boleh, atau Bu Ros ya. Jadi filosofinya sebetulnya elang tadi Pak, itu filosofi bahwa ya elang itu kita harus berubah. Kata kuncinya itu transformasi. Kenapa efektif, Bapak Ibu? Kami di tim penilai itu, di tim penilai angka kredit pengawas yang kita lihat ya, Bapak Ibu, itu banyak sekali tumpukan-tumpukan dokumen. Dan dokumen itu kalau boleh saya katakan, ya kalau dalam bahasa saya itu kurang titis. Nah, tahu nggak titis Pak Eko? Ya. Titis itu apa artinya? Bukan titi ya. Titis. Teliti, Pak. Teliti. Bukan. Ya. Simple. Titis mengena, Pak. Ya, jadi ya betul, tepat sekali. Jadi ibarat saya itu ada pelinteng ya, tambah enggak ini ya. Pelinteng tahu pelinteng? Ketapel. Iya. Ketapel saya itu ada pohon jambu ya, jambu klutuk yang tinggi gitu. Sudah kuning gitu ya. Nah, kemudian saya ketap. Kalau yang titis itu yang saya maui itu dapat, nah jatuh. Itu namanya titis. Ya. Jadi program-program yang dibuat oleh teman-teman, program tahunan, program itu nggak titis. Itu dokumennya tuh bertumpuk-tumpuk, tapi nggak ada isinya. Esensinya nggak ada sesuai dengan yang diminta. Nah itu namanya tidak efektif. Ya, bagaimana sekarang supaya efektif? Ya sudah. Poin yang diminta apa, itu yang diberikan. Apalagi sekarang semuanya, nanti ya Bapak Ibu, seperti yang kita sudah ketahui, di Badan Akreditasi Nasional, itu semuanya udah berbasis kinerja, tidak lagi berbasis dokumen. Jadi ketika punya sekolah binaan, dokumennya lengkap sekali, ya sudah bertumpuk-tumpuk itu buku-buku dokumen, itu belum tentu ada maknanya. Kalau misalnya saya sedang datang di satu sekolah, masih ada sampah berserakan, kemudian tidak menyapa ya anak-anaknya, kemudian kebersihan di toiletnya juga tidak. Nah itu nggak ada artinya dokumen-dokumen itu. Nah itulah yang kita akan kembalikan efektivitas. Maka tadi Eko ya efektif. Kreatif. Kreatif itu artinya kita harus di dalam kondisi pandemi ini ya, di dalam kondisi yang sekarang ini kita mau masuk ekonomi resesi teman-teman ya. Resesi itu artinya ya semuanya kita menahan ini. Ya. Nah, itu artinya bahwa kalau kita di rumah terus seperti sekarang ini ya, mungkin barang-barang juga pemasukan kita ini, mana listrik juga naik. Nah, itu harus kreatif untuk bisa contoh misalnya di pekarangan rumah kita ya sudah nanam cabai supaya kita tidak usah beli cabai, misalnya nanam tomat ya segala macam lah, kreativitas. Mungkin juga yang berkaitan dengan di rumah tangga gitu ya, memasak masakan yang mungkin bikin sambel apa yang kemudian enak, kemudian dijual online ya kayak gitu tuh. Anak-anak sekarang kan bosen tuh di rumah, ya sudah diminta membuat sebuah video, misalnya video tentang apa saja yang bermanfaat ya, seperti avatar tapi dibikin videonya,
kemudian video-video yang berkaitan dengan yang menghasilkan dan seterusnya. Itu kreatif, ya. Nah, kemudian kesehatan udah pastilah ya. Kalau sekarang kan hand sanitizer itu juga bisa dibuat dari bahan-bahan herbal ternyata ya. Nah, itu larinya ke sana. Online udah pastilah. Kita ini namanya pandemi ini belum ditemukan ya vaksinnya. Ini mungkin 2021 juga masih belum. Nah, untuk itu Bapak Ibu sudah harus siap online lah. Seperti Elang tadi, kita harus berani membuang paradigma lama, harus meninggalkan cara-cara lama ya. Kita harus bertransformasi menggunakan cara-cara baru. Itu Pak Eko ya, filosofinya. Yang kedua tadi pertanyaannya yang kaitan dengan instrumen. Nah, itu nanti akan dikembangkan Pak di buku kerja pengawasan digital ya. Sekarang dalam proses penyusunan Pak. Simple Harmony itu programnya, Eko tadi, ECO, dan nanti evaluasinya ya S3S ya. Ada di sana S yang pertama itu sinkron, kemudian sinergi dan solusi. Ya, itu nanti sedang. Nah, kalau itu nanti sudah jadi, teman-teman bisa menikmati. Tentu semuanya harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi daerah. Nah, itu nanti sinkron juga dengan program-program atau tim-tim di tim penilai begitu ya Pak. Gitu Pak Eko. Ya, Pak Agus waktunya kelihatannya sudah lebih tinggal ya. 2 menit ya. Mungkin untuk kesimpulan akhirnya Pak. Ya, kesimpulan akhir teman-teman, kita akan semua yang ada di ruangan ini ya adalah pengawas-pengawas hebat, pengawas-pengawas pembelajar ya. Pengawas-pengawas yang haus akan perubahan, pengawas-pengawas yang haus akan bekerja lebih baik lagi. Mari sama-sama Bapak Ibu bersinergi. Kemarin saya di kementerian diundang dari seluruh organisasi profesi di Indonesia, diundang di sana. Itu prinsipnya 3. Apa organisasi profesi yang dikembangkan, apa yang perlu dibantu. Ya. Nah, mereka menyebutkan ekosistem pendidikan di sekolah kita tingkatkan. Kualitas pembelajaran guru kita tingkatkan. Pengelolaan sekolah efektif kita tingkatkan. Tetapi ingat, peran kita sekarang ini adalah mitra kolaborasi yang sangat strategis. Peluangnya sekarang ini. Mari sama-sama teman-teman merubah peran itu, ya, tidak lagi seperti yang sebelum, yaitu administratif, dokumentatif, semuanya harus sudah mulai berbasis kinerja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kelihatan memang ini dikupas tuntas ya. Nanti makin penasaran nih Pak Agus, teman-teman. Pasti masih banyak yang ingin mereka tanyakan. Tapi karena waktu yang sudah tidak Nama pelatihannya apa, Bu? Pelatihan pengembangan profesi untuk membuat buku. Iya. Buku 1. Pengembangan profesi. Ya, pembuatan buku ya, membuat buku. Oh, pembuatan buku. Buku 1. Ya. Lanjut ikut TOT loh, Bu, minggu depan. Baiklah teman-teman semua, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Sukoco. Tepuk tangan untuk beliau yang sangat luar biasa, yang selalu meluangkan waktu untuk kita semua dengan selalu ilmunya yang luar biasa. Tanya, Bu. Terima kasih ya Pak Agus ya. Kemudian ini ada dari Pak Agus untuk Iya, Pak Agus. Tanya untuk Pak Agus. Silakan. Ada yang mau tanya, silakan. Pak Agus, Pak Agus sering menyebutkan Permendikbud 719. Oh, Kemendikbud. Ya, Kemendikbud 719 di pelatihan apa, Bapak? Oh, Kemendikbud 719 itu kurikulum darurat, Ibu. Darurat, kondisi khusus ya. Ya, ada di pelatihan mana? Itu kan acuan kita semua kan di situ, baik pelatihan sekarang, baik itu nanti karya inovasi, baik itu TOT, PTS, ya, PTS, PJJ ada, termasuk buku nanti juga ada, termasuk bonus. Semua bonus itu nanti akan diberikan di semua pelatihan dan teman-teman. Tinggal nanti milih mau yang ada di situ video.
ya, ada juga Canva. Kalau yang nanti TOT, Bapak Ibu nanti bisa ditambah dengan yang tadi ya, augmented reality tadi ya. Nanti membina guru-guru membuat augmented reality yang itu nanti bisa dijadikan PTS ya, PTS untuk itu. Nah, berita baiknya Bu Titi dan teman-teman Bu Bos, nanti teman-teman yang TOT, PTT, PTS, PJJ yang sudah selesai PTS-nya, kemudian kan PTS itu harus dipresentasikan, ya kan? PTS itu kan dipresentasikan. Nah, setelah dipresentasikan, setelah itu dinilai oleh Prof. Tri sudah oke layak, maka Bapak Ibu langsung kami tarik menjadi mentor untuk membantu asisten mementori TOT PTS. Jadi TOT itu artinya calon-calon mentor, tapi harus PTS-nya dulu dan sudah sesuai. Jadi nanti selain dapat angka kredit 4, Bapak Ibu itu seminarkan, kemudian Bapak Ibu akan ditarik menjadi mentor. Seperti Bu Juni, Susanti, Bu Titi, ya, ada Bu Lili, ada Pak Nardi, ada teman-teman semua ini adalah dulu juga peserta ya, sekarang membantu kami. Nah, itulah yang terus kita gulirkan teman-teman sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kita, itu yang akan kita sampaikan. Saya kira itu Ibu. Ya, bagus. Ya, satu lagi bagus. Sebaiknya saya ikut yang inovasi dulu atau TOT dulu, Pak? Ya, kalau Ibu sebaiknya ikut yang karya inovasi ya, karya inovasi. Iya. Karena nanti itu menjadi bahan untuk PTS, TOT. Ya. Bagus. Kalau sudah terlanjur mendaftar di... Nggak apa-apa, nggak usah pindah, diteruskan aja. Diteruskan aja, nanti kan bisa setelah itu baru inovasi ya, nggak apa-apa. Nggak ada urutan yang harus seperti ini, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, kebutuhan saja. Kebutuhan, saya langsung TOT juga boleh, nanti Bapak Ibu saya tak bisa ikut inovasi aja, ganti aja saya inovasi baru TOT. Oh, silahkan. Ada satu lagi Pak. Silakan. Maaf Bapak dan Ibu. Satu lagi Bu, Titi. Silakan, monggo. Satu lagi boleh. Boleh. Bu Meme. Meme. Ini karena semua pelatihan itu kayak saat ini, itu memang yang harus awal diikuti yang mana? Terima kasih. Sebetulnya pengawasan digital itu kan mendasari teknologi, jadi membuat pakai Zoom-nya, nanti Google Form, semuanya diajari ya teman-teman. Tapi tentunya semuanya sesuai kebutuhan saja ya. Ibu gini, Bapak Ibu itu punya yang paling disenangi dan paling mudah melakukan itu apa? Seperti sekarang nih, kita sedang kembangkan Bu Lili ya, model makalah yang keempat. Model keempat itu lebih sederhana lagi dan itu akan berbentuk gambar-gambar. Itu misalnya contoh ya, seperti tadi makalah yang saya tadi itu, kan latar belakangnya itu pengawas sedang, ada gambar ya, pengawas sedang melakukan pengawasan yang ECO. Nah, itu ada gambarnya. Nah, baru ada penjelasannya, kayak komik gitu. Itu. Jadi menarik sekali. Jadi sebetulnya kan makalah itu intinya kan siapa, mengerjakan apa, Bapak Ibu. Hanya itu aja. Ketika sudah ada gambar, nanti akan mudah mengurai ke dalam kalimat-kalimat. Itu model yang keempat. Nanti Bu Lili ya. Bu Lili kan biasa di makalah itu. Ini orang sudah top semua ini. Iya. Bu Meme. Ya, nggih. Ya, Bu Meme dari mana? Lombok Barat, Pak. Oh, luar biasa, nggih. Lombok Barat. Terima kasih. Siap selalu mengikuti, Pak. Nggih, makasih Bu Meme. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Dr. Agus Sukoco MM. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan beliau selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga selalu mendampingi kita dan selalu memberikan ilmu kepada kita semua.
Mudah-mudahan Allah mencatatnya sebagai suatu kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon apabila ada kesalahan, mohon kembalikan kepada host Ibu Lili. Ya, terima kasih Bu Titik ya yang sudah memandu presentasi dari Bapak Ketua Umum kita. Terima kasih Pak Agus yang luar biasa selalu memberi inspirasi ya. Di setiap saat Pak Agus ada kesempatan meluangkan waktu, selalu ada inspirasi baru, selalu ada pencerahan baru, selalu ada hal-hal baru yang dibagikan buat kita semua Bapak Ibu pengawas, sehingga kita tetap terus semangat ya Bapak Ibu. Ternyata ada lagi, ternyata kita masih kurang, kita harus nambah lagi. Kata Pak Agus, kita harus melebihi masalah yang ada. Kita harus memiliki kemampuan di atas masalah yang kita hadapi, sehingga kita baru bisa membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah kita dan guru-guru kita. Gitu ya. Mohon izin Pak Agus dan teman-teman, hari ini kita juga ada Bu Nini ini yang menyempatkan hadir juga di room. Bu Nini mungkin ada sedikit yang mau disampaikan oleh Bu Nini ya. Bu Nini kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Lili, Pak Agus. Ini mohon izin ini, saya ada di Jakarta, ini tadi sedang pakai pakai apa itu, face fill ya. Ini saya lepas dulu, sedang fintech luring begitu. Baik, ini pertama saya diucapkan dulu selamat kepada Pak Agus yang luar biasa ya. Tapi ini ada tambahan tadi, tambahannya yang melengkapi dari Pak Agus. Tambahannya begini. Pelatihan yang diselenggarakan di APSI itu tidak dilepas Ibu dan Bapak. Jadi masih ada tindak lanjutnya setelah pelatihan. Jadi contoh ini tadi yang teman presenter pertama itu Pak Sihombing itu tadi ya. Pak Robert Sihombing itu hasil dari tindak lanjut setelah ikut pelatihan ya, didampingi untuk yang karya inovatif itu setiap hari Minggu. Oh iya. Begitu. Kemudian nanti di makalah itu nanti dicarikan hari yang lain. Iya. Kemudian untuk digital itu dicarikan hari yang lain. Artinya, dan yang hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu dari APSI. Itu. Hasilnya seperti Pak Sihombing tadi. Iya. Pak Bing ini contoh kemarin yang rajin ikut pada saat saya mendampingi hari Minggu. Begitu. Ibu. Pak, jadi makasih ya Bu. Sama-sama. Jadi nanti teman-teman ketika ikut pelatihan di APSI itu jangan khawatir, lanjuti sampai memproduk. Gitu. Makanya apa yang disampaikan Pak Agus tadi itu tidak akan bisa dilepas begitu saja. Ibu dan Bapak selalu berproses. Maka nanti kami menunggu Ibu dan Bapak itu di pelatihan, tapi nanti kami juga akan mendampingi Ibu dan Bapak. Begitu intinya. Nah, baru sekarang, gitu ya, 2 menit saja ya. Karena ini kaitannya dengan konten ya, dengan konten materi. Yang pertama terkait dengan judulnya Pak Albert ya, Pak Albert Sihombing tadi. Pak Robert. Albert. Judulnya tadi adalah model pengawasan diagnostik PJJ, ya, menggunakan Good Gova, gitu ya. Diagnostik Good Gova itu akronim. Akronim itu lebih ditekankan sebagai alat untuk mendiagnosis. Tadi Pak Robert menyampaikan ada 28 masalah. Dari 28 masalah, akhirnya ketemu satu masalah utama. Nah, satu masalah utama itulah yang tadi dikatakan TIK-nya. Maka nanti ke depan Pak Robert ini agar berproses lagi, yang perlu ditindaklanjuti adalah satu masalah tadi itu mau diapakan. Gitu ya, itu hasil dari diagnosisnya. Maka nanti Pak Robert akan mengikuti pelatihan yang lain lagi supaya dipertajam. Dipertajamnya adalah menyelesaikan bagaimana strategi yang nanti bisa dipakai untuk PTS PD-nya. Masih bisa berkelanjutan untuk Pak Robert, gitu Pak ya. Jadi tadi masih separuh jalan. Bapak dapat 2,5 untuk angka kredit tadi. Ya, jadi nanti ditunggu pada pelatihan yang PT-nya masih bisa dilanjutkan. Oke ya Pak ya. Nah, berikutnya kepada Pak Gembong ya, ini juga luar biasa.
di Pak Gembong tadi, Google Classroom itu solusi penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, sebenarnya di Google Classroom tadi saran saya itu lebih ditekankan sebagai media pembelajaran. Mudah-mudahan Pak Gembong sudah ikut di karya inovatif. Nanti kalau ikut di karya inovatif akan didampingi lebih lanjut lagi terkait dengan pemanfaatan Google Form-nya supaya menjadi media yang lebih inovatif lagi, sehingga nanti akan menghasilkan tidak hanya karya makalah ilmiah saja, tapi bisa di karya inovatif, gitu ya. Jadi nanti kita tunggu ya Pak Agus ya, kita tunggu di kegiatan berikutnya. Demikian Bu Lili ya, saya kembalikan ke Bu Lili. Bu Lili, Bu Nini, teman-teman ini memang ada 2 tim ya, ada 2 yang sekarang sedang ikut pelatihan calon narasumber ya, narasumber calon pengawas nantinya. Itu Bu Nini, selamat Ibu Nini lagi di Jakarta, dan Bu Endang ya, Bu Endang untuk calon yang narasumber kepala. Bapak Ibu, memang kita selalu mengupdate ya ilmu-ilmu yang baru, maka selalu teman-teman ini dari berbagai macam ragam ya. Nanti ikut pelatihan yang ini, kemarin saya dari organisasi profesi, nanti ada lagi pelatihan yang angka kredit dan seterusnya ya. Nanti teman-teman semua tim tentu akan disebar ya, disebar untuk intinya semuanya bersinergi mengumpulkan semua hal yang baru. Terima kasih Bu Lili, Bu Nini. Ya, dan selamat bertugas. Sampai hari apa, Bu Nini? Sampai tanggal 6, Pak. Oh, lumayan juga. Panjang, Bu Nini. Panjang. Baik, terima kasih. Enggak, Bu Lili. Ya, terima kasih luar biasa Bu Nini menyempatkan untuk bisa bergabung dengan kita di sini ya, memberi masukan buat Bapak Ibu yang sudah Bapak-bapak nih, hari ini nggak ada Ibu yang tampil nih, Bapak-bapak semua ya. Masukan-masukan buat Pak Robert, Pak Gembong ya. Pak Gembong ini juga makalah angkatan 10 ya. Yang memang kita kan kalau pelatihan makalah dipersilakan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk japri saja ke saya kemarin ya, ke Pak Agus juga, ke Bu Liza, sehingga kita akan bantu, kita akan beri masukan, kita akan bimbing, sehingga Pak Gembong ini begitu 4 hari, 5 hari sudah selesai, bisa langsung tampil di forum ilmiah ini. Baik, luar biasa hari ini, kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik Bapak Ibu, walaupun sedikit tadi ada kendala di awal ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kegiatan kita hari ini membawa berkah, membawa manfaat buat kita semua Bapak Ibu ya. Dan kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak pemakalah, Pak Robert, Pak Gembong, jangan lupa kelengkapan administrasi ketika Bapak mengajukan kenaikan pangkatnya ya. Surat undangan dari panitia, surat tugas dari atasan langsung, kemudian makalah lengkapnya, dan sertifikat atau surat keterangan dari panitia yang nanti akan kami kirimkan ke Bapak-bapak secara tersendiri nanti di luar yang peserta. Itu ya Pak Robert dan Pak Gembong ya. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, karena ini hari juga udah lewat cukup lumayan waktu kita Bapak Ibu ya, saya tutup dengan salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu untuk hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih pada Pak Agus, Bu Nini, Bu Ros, teman-teman panitia, Bu Titi ya, Pak Sunardi yang sudah memfasilitasi, membantu kegiatan kita hari ini, sehingga kegiatan hari ini kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kita semua mendapat manfaat. Baik Bapak Ibu, kita akhiri, sampai jumpa di Jumat depan pada forum ilmiah tahap ke-16 berikutnya. Kami tunggu Bapak Ibu yang belum tampil ya, Bapak Ibu silakan mengirimkan makalahnya. Di grup-grup alumni kita akan share link untuk mengirimkan makalah ya, di grup Telegram juga akan kita share. Kami makalahnya, karya-karya Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, selamat sore. Sukses semua. Sukses semua. Ya, terima kasih Bu.